Halo Fablisian, jumpa lagi sama aku Ridwan Pratama selaku host podcast Laboratorium Administrasi Publik. Kali ini kita kedatangan Kedatangan apa nih? Adik-adik, mahasiswa-mahasiswi atau teman-teman, sobat-sobat apa nih? Mau panggil apa nih? Panggil apa? Kira-kira apa coba? Apa yang kece? Bocah culture nih kalau zaman sekarang katanya. Atau sapaan teman-teman kita, bondel, bocah bandel. Oh iya, itu banget. Itu emang udah best seller banget di AP Untirta, bondel tuh bocah bandel. Oke, maaf, fokus. Jadi ini kita setelah 1 tahun lalu ya kalau nggak salah kita tuh podcast tentang pengantar ilmu ekonomi. Sekarang kita ketemu lagi nih teman-teman dengan wajah-wajah baru yang akan membawa pernyataan-pernyataan dan pemikiran mereka terkait masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Dengan siapa nih, boleh dong kenalan teman-teman, boleh dong dari yang paling ganteng dulu, yang paling mana coba? Oh ya maaf, mana itu? Ladies first dong. Oke. Sebelum perkenalan kita mau ada yel-yel ya? Oh iya, jargon dulu. Jargon harus. Izin dulu ya, Kai. Izin. Diizinkan. Kamu ridho nggak kalau aku jadi host? SDGs 8, bekerja raya, ekonomi kuat, bangsa hebat. Boleh perkenalan dulu dari Halo semuanya, perkenalkan nama aku Risma Mutina Putri dengan NIM 66612500038 dari kelas 1G. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zaki Zaremida, NIM 661251050 dari kelas 1G. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Suci Utari dengan NIM 661250029 dari kelas 1G. Halo semuanya, kenalin nama aku Diva Nurpadila dengan NIM 66612500122 dari kelas 1G. Halo semuanya, nama aku Marisha Malina dengan NIM 66612500131 dari kelas 1G. Sebelum merasa perkenalan, karena cowok sendiri harus yang paling dong. Kasih paham. Coba kasih paham. Kasih pahimtum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rasya Fauzi Abidin dengan NIM 66612500263 dari kelas 1G. Boleh bang kita mic-nya? Iya. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, mahasiswa-mahasiswi di depan saya kali ini tuh udah mendapatkan tugas ya dari Bu Tiwi untuk riset tentang salah satu poin SDGs, yaitu SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Menarik banget nih tentang kalau dengar kata pekerjaan layak gitu, aduh kayak inget ada yang pernah janji gitu. Siapa ya yang pernah janji ya? 19 juta, aduh 19 juta pekerjaan. Kagak tahu udah ada atau enggak tuh, cuman ya kali aja ada, cuman kita kagak denger aja ya. Ada kali ya. Internal mereka udah biar dah. Jadi tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kalau ngomong-ngomong tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, ini sebenarnya apa sih gitu kalau menurut pandangan kalian tuh, kayak pekerjaan layak itu apa gitu? Aku penasaran deh. Apa kayak misalnya jadi tukang bersih-bersih itu layak nggak sebagai pekerjaan? Atau mungkin kayak tukang batagor itu apakah pekerjaan layak? Atau kayak jadi dosen itu pekerjaan layak? Itu kan sangat luas ya interpretasinya. Aku pengen dengar pendapat dari kalian tuh pekerjaan layak itu sebenarnya apa? Ada yang mau jawab? Oke, boleh. Kalau boleh nggak nih? Boleh banget. Kalau menurut pengertian, pekerjaan layak adalah pekerjaan yang mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup yang layak. Nah, dapat dilakukan dengan aman, berkesempatan berkembang, dan apalagi ya, lupa. Apa tuh? Apalagi ada yang mau nambahin? Aku. Boleh. Izin ya. Izin. Menurut aku sih pekerjaan yang layak itu benar kata kakak tadi. Semua pekerjaan pasti layak, tapi harus ditekankan lagi bahwa yang layak itu pastinya yang mendapatkan pendapatan yang cukup, yang stabil, mendapatkan jaminan keamanan yang cukup. Tentunya juga mendapatkan hak-hak dan kewajiban yang diberikan kepada pekerja. Dan juga mungkin tidak lewat dari porsi kerjanya, mungkin waktunya itu loh. Nah, jadi pekerjaan layak ini bukan semata-mata tentang gaji doang, Kak. Jadi dia juga bisa
memberi kesejahteraan buat pekerjanya. Berarti intinya pekerjaan layak itu adalah hak dan tanggung jawab kita tuh terpenuhi tanpa mengganggu hak asasi manusia itu sendiri ya. Jadi kayak semua pekerjaan tuh layak teman-teman. Jadi nggak Layak, perlu layak. minder kalau apapun pekerjaan kalian karena belum tentu semua orang tuh mampu gitu berdiri di sepatu yang sama sama kita. Tapi pembahasan kita nggak hanya di pekerjaan layak doang. Ada juga di sini di SDGs 8 tuh adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Emangnya ada relevansi tertentu nggak sih antara pekerjaan sama pertumbuhan ekonomi? Emang kalau kita dapat yang pekerjaan yang layak, ekonomi negara itu bakal maju, bakal bertumbuh pesat. Kira-kira gimana tuh? Aku pengen tahu dong, kayaknya soalnya menarik banget nih informasinya nih. Ada yang mau jawab? Aku. Oke. Jadi relevansi atau korelasi dari pertumbuhan ekonomi dengan pekerjaan layak itu, pertumbuhan ekonomi ini nggak cuman dilihat dari angka ekonominya aja yang tinggi, Kak, melainkan semua masyarakatnya itu harus ikut merasakan hasil dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Contohnya itu kayak gaji yang cukup, terus juga jaminan sosial bagi para pekerjanya, dan juga keamanan bagi pekerjaannya gitu. Jadi nggak cuma segelintir orang aja yang ngerasain pertumbuhan ekonomi itu, melainkan semua masyarakatnya juga harus ikut merasakan. Jadi itu yang itu korelasi antara pekerjaan yang layak dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Ada lagi yang mau nambahin? Kira-kira ada pendapat? Cukup ya, Cukup, jelas. aduh cukup Gitu ya. Mbak. Berarti Iya, emang jelas. gacor ya jawabannya. Luar biasa, gacor, dia tuh gacor. Berarti ada ya relevansi antara pekerjaan layak dengan pertumbuhan ekonomi. Kira-kira nih kan kita kuliahnya di Banten nih, di 8 kabupaten kota, salah satu di Kota Serang. Di Kabupaten Serang juga sih, kampus kita tuh ada di hampir 8 kabupaten kota ya. Kira-kira nih, Banten kan udah 25 tahun ya usianya. Menurut kalian di Banten sendiri tuh implementasi pekerjaan layak dan relevansi tentang pertumbuhan ekonomi tuh udah berjalan sejauh mana? Kalau menurut pandangan kalian, secara pengalaman kalian kayak ngeliat Kak, tapi aku ngeliat di Banten masih banyak loh Kak orang-orang yang belum dapat kerjaan yang layak tuh. Gimana sih pemerintahnya gitu ya? Menurut saya di Banten ini dari pemerintah Banten tersendiri terutama itu udah sangat amat berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Cuma masih ada beberapa masyarakat yang belum merasakan pekerjaan yang layak tersebut ya Kak, apalagi dari desa atau daerah yang terpencil yang masih minim dari informasi teknologi serta infrastruktur yang kurang memadai. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada atau ada? Mungkin dari abang nih kayak penasaran gitu sama biasanya kalau cowok kalau nongkrong tuh ngomong kayak aduh baik banget pengangguran bro di Banten nih, gimana nih coba dari pendapat lu menurut Rasya di provinsi Banten tuh apakah udah banyak orang yang mendapatkan pekerjaan layak atau belum? Menurut saya nih ya, di Banten ini belum semuanya merasakan pekerjaan yang layak. Terus juga nih ya, diakibatkan banyak infrastruktur yang kurang memadai di Banten. Contohnya di pedesaan itu masih banyak banget. Coba bapak-bapak provinsi, bapak pemerintah ini tolong infrastruktur desanya dikencangin lagi, ditingkatin lagi. Izin. Soalnya masih banyak daerah pedesaan yang belum merasakan pekerjaan yang layak. Tapi izin juga ya, tapi Mas menurut saya juga setuju dengan Mbak Risma bahwasannya pemerintah sudah memberikan banyak sekali lapangan pekerjaan khususnya di Banten ya. Cuman mungkin kualitas atau kemampuan sumber daya manusianya saja yang belum mencapai. Tadi yang sudah disampaikan juga mengenai informasi. Dan juga rata-rata pekerjaan sekarang tuh dari kualifikasi perekrutan anggotanya itu harus dari yang lulusan S1, S2, D3 dan sebagainya. Sehingga banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi juga seperti yang kakak moderator sampaikan tadi, bahwa pekerjaan yang layak itu pekerjaan yang memenuhi hak-hak dan kewajibannya. Jadi pekerjaan jadi buruh, pedagang, petani itu sudah layak ya, tapi pendapatannya juga harus yang cukup seimbang. Berarti tadi teman-teman bilang bahwasannya pemerintah Provinsi Banten sudah mengupayakan. Kita apresiasi dong upayanya. Iya. Semoga hasil dari upaya tersebut bisa memberikan dampak yang signifikan ya buat kita ya, karena mengingat Provinsi Banten tuh deket ya sama Provinsi Jakarta, kita jangan mau kalah dong Bapak Ibu Gubernur sama Jakarta gitu. Izin Pak Gubernur. Izin Bapak Ibu, izin Bapak Wali Kota juga kali ya. Izin Bapak. Tadi aku juga sempat ngutip satu kalimat yang mungkin kayak menjadi penyebab yang cukup signifikan ya untuk kurangnya pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang lain tadi, daerah terpencil.
Aku ngeliat paper kalian, aku ngebaca paper kalian bahwasannya kalian tuh ngambil lokus itu di daerah Maluku Utara. Betul. Bukan mencoba untuk meng-underestimate atau apa, tapi kita bisa lihat bahwasannya beberapa bagian di daerah Maluku Utara tuh terbilang cukup tertinggal. Tapi kita nggak bisa ngelihat itu sebagai satu hal menjadi salah satu tolak ukur ya. Karena kita belum tahu nih sejauh mana sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Kira-kira kenapa kalian ngambilnya tuh lokusnya Maluku Utara? Kenapa nggak di Provinsi Banten aja? Apa yang membedakan dia dengan provinsi-provinsi lain? Aku penasaran deh. Mungkin teman-teman juga penasaran nih, kenapa Maluku Utara nih Kak gitu? Jadi kenapa kita milih lokusnya di Maluku Utara? Karena Maluku Utara itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dari tingkat eksplornya ya teman-teman. Ada yang mau nambahin? Boleh aku? Ya, jadi di 2025 ini Maluku Utara itu mencatat 32% dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tingkat provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini tuh 32% itu kan angka yang besar banget ya. Nah, dan ternyata angka yang sebesar ini tuh dipengaruhi oleh ekspor pertambangan dan juga nikel yang ada di Maluku Utara. Terus juga kenapa kita ngambil lokus karena walaupun Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ternyata masih ada tantangannya. Jadi ada tingkat pengangguran terbuka di provinsi Maluku Utara itu masih tinggi juga Kak. Nah itu yang membuat kita semakin tertarik untuk mengulik-ngulik data dari Maluku Utara. Kenapa sih pertumbuhan ekonomi tinggi tapi TPT-nya juga ikut meningkat? Berarti kembali lagi nih, ternyata pertumbuhan ekonomi yang baik pun nggak menjamin ya bahwasannya tingkat pengangguran atau mungkin kelompok-kelompok yang mendapatkan pekerjaan yang layak itu terjamin gitu di suatu daerah. Kira-kira penyebabnya apa tuh? Kenapa masih banyak pengangguran? Padahal tadi aku dengar kayak ekspornya tinggi nih, terus juga industrinya juga tinggi gitu. Mereka bekerja di bidang itu, tapi kenapa nih pengangguran di daerahnya masih sangat tinggi, nggak berjalan beriringan gitu sama pertumbuhan ekonomi? Kira-kira kenapa deh? Jadi alasannya kenapa tingkat pengangguran di sana masih tinggi itu karena infrastrukturnya itu masih belum merata Kak. Jadi yang dapat pekerjaan yang bisa dibilang layak itu cuman yang dekat bagian industrinya aja. Nah bagian desa-desanya itu masih bisa dibilang tergolong masih berkembang ataupun masih banyak yang tertinggal gitu. Nah jadi bisa dibilang itu masih belum Optimal. iya belum Belum optimal optimal. lah, belum semuanya bisa ngerasain gitu. Dan juga di sana itu kan pekerjaan yang layak itu kan dari sektor pertambangan ya. Sementara di Maluku Utara itu masih banyak banget pekerja yang bekerja di sektor informal. Contohnya itu nelayan-nelayan kecil, buruh kecil gitu, petani-petani kecil gitu, yang upah atau gajinya itu tidak sepadan dan tidak stabil, masih bisa dibilang belum stabil gitu Kak. Jadi angka pengangguran di sana tuh masih tinggi karena masih belum merata lah gitu bisa dibilang. Oke, boleh. Selanjutnya mau nambahin alasan kenapa banyak banget masyarakat yang masih bekerja di tingkat informal karena di tingkat formal kan pertambangan itu industri-industri pertambangan masih mencari tenaga kerja asing Kak. Jadi masyarakat sekitar tuh nggak ada kesempatan buat ikut kerja di pertambangan tersebut. Oke, berarti kalau aku tangkapnya ada dua masalah. Yang pertama, industri itu masih tersentralisasi. Jadi kayak daerah-daerah yang tertinggal, terpencil seperti desa tuh belum terjamah sama industri mereka. Udah tersentralisasi, mereka nggak merekrut pekerja lokal. Nah, betul. Aduh, malah merekrutnya pekerja luar. Yang ada jadinya orang-orang lokal yang susah cari kerja, orang luar malah banyak nih realisasi ke daerah mereka. Sayang banget ya, padahal kalau mereka bisa memanfaatkan pekerja lokal atau mungkin memberikan pemberdayaan secara SDM untuk mereka, mungkin mereka bisa meningkat atau bukan meningkatkan tapi mereka bisa berjalan beriringan nih antara jumlah pekerjaan layak yang diterima masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Jadi dari dua masalah tadi nih, namanya juga kita mahasiswa, apalagi mahasiswanya AP, di lingkupnya sosial politik. Jadi kita harus melek nih. Kalau dari kalian sendiri, ada nggak sih solusi yang ditawarkan? Jangan dari kalian dulu deh, mungkin kalau kalian pernah lihat dari pemerintah Maluku Utara sendiri tuh, ada nggak sih solusi yang ditawarkan? Nanti dan kalau emang ada, kira-kira menurut kalian itu solusi yang cukup matang atau enggak? Ada nggak? Izin jawab. Izin. Diizinkan Mas. Sok, mangga. Pemerintah juga sudah memberikan kebijakan dan upaya. Contohnya adalah seperti sosialisasi dari
tingkat provinsi ke tingkat kabupaten yang bersosialisasikan tentang meningkatkannya aslinya kinerja SDM yang ada di Maluku Utara, terus memberikan pelatihan khusus agar skill mereka itu sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan, Kak. Terus juga pemerintah Maluku Utara memberikan upaya adanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Orang Jadi, Jawa sama bahasa Sunda nih. Pengangguran di Maluku Utara itu juga tinggi. Nah, paling banyak itu pengangguran dari lulusan SMK, Kak. Jadi kenapa lulusan SMK itu banyak penganggurannya di Maluku Utara? Karena kan di Maluku Utara itu banyaknya kayak pertambangan gitu. Nah, jadi kurangnya ketidaksamanya dengan buat prospek kerjanya. Jadi kayak dari vokasi dan industrinya tuh tidak sesuai, kurang match lah. Oke, itu kan tadi solusi dari pemerintah. Kalau dari kan gimana? Soalnya kayak tadi solusi dari pemerintah pun ternyata nggak menjawab ya. Kayak ibaratnya dari banyaknya dimensi yang kena, mereka mungkin hanya menjabarkan solusi di 1-2 dimensi aja. Kalau dari kan kira-kira ada nggak solusi ini Kak? Menurut aku ya sebagai mahasiswa nih, mahasiswa semester 1, semester 1 udah bisa kasih pendapat dan solusi sama rekomendasi kebijakan tuh wajib di-applause. Kira-kira ada nggak? Kira-kira ada nggak? Nah, jadi kalau misalkan dari aku sendiri tuh kan saat ini tuh pemerintah Maluku Utara tuh hanya berfokus pada sektor pertambangan aja. Nah, sebenarnya Maluku Utara itu punya banyak potensi yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bisa di sektor pariwisata, perkebunan, pertanian, dan juga UMKM lokal yang kalau misalkan pemerintah Maluku Utara ini juga memfokuskan ke situ tuh bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau misalkan di pertambangan itu kan mereka hanya merekrut orang-orang yang punya keterampilan khusus yang benar-benar cocok itu di pertambangan. Nah, kalau misalkan di UMKM, terus di industri lain itu kan nggak perlu yang harus yang punya keterampilan khusus kan. Nah, harusnya tuh pemerintah di Maluku Utara sendiri tuh memfokuskan ke hal-hal lain gitu supaya kayak rencana cadangan lah. Karena kan kalau pertambangan itu kan kurang ini ya apa sih? Kurang bisa menjangkau semua Iya, dimensi ya. dan Terus juga kurang pasti menjamin juga. kalau Punya skill misalkan tertentu. iya benar, kalau misalkan pertambangan dikeruk terus-menerus kan pasti bakalan habis juga kan. Nah, jadi pemerintah Maluku Utara juga tuh harus berfokus ke sektor lain gitu selain di pertambangan aja. Mungkin menambahkan dari Mbak Risha tadi dan Mbak Kia bahwasannya pengangguran yang tinggi itu salah satunya dari lulusan SMK. Betul tadi skill harus punya. Kalau bisa ya kebijakan nanti bisa nggak ya kalau di SMK tuh ditambahkan itu jurusan khusus untuk pertambangan. Karena Maluku kan terkenal dengan pertambangan nikel. Bisa mungkin dari lulusan SMK itu sudah ada skill pertambangan yang gimana nanti ketika lulus mereka tuh langsung direkrut di pertambangan itu. Pertambangan. Terjamin lah. Udah terjamin. Udah sesuai. Atau mungkin kalau menambah jurusan kan agak sulit itu ya secara sistem. Mungkin mereka bisa memberikan sertifikasi atau pelatihan gitu yang terjamin gitu ya oleh negara, sehingga nanti mereka ketika lulus mereka kayak nggak, aduh gue kerja di mana ya gitu, kayak bingung nih gue kerja di mana gitu. Dan mereka seharusnya juga terafiliasi nih antara pertambangan dengan SMK tersebut. Betul. Mantap banget nih solusinya. Ini boleh izin Ibu Bapak Gubernur Maluku Utara mungkin boleh di apa ya kalau nonton insya Allah nonton gitu ya kan di notice nih teman-teman kita Shirley ya, tolong Bu Shirley. oh gimana keren banget nih Buti ini anak-anaknya nih gacor nih astagfirullah gacor Gacor. G-nya apa? Gacor. Oke, keren. Jadi kita udah ngebahas. Satu lagi aku mau nambahin. Tadi kan kayak tadi di mention sama siapa nama kamu maaf? Kata Diva. Aduh, ada agak pikun maaf udah tua. Kata Diva tadi bahwasannya kan pertambangan itu juga nggak bisa yang terus sustain gitu karena kan bisa habis. Dan ini juga bisa jadi concern nih buat pemerintah bahwasannya nggak hanya harus tapi nggak hanya fokus ke satu poin SDGs 8 tapi bisa fokus ke SDGs lain, energi terbarukan dan energi yang bersih. Itu di SDGs 7 kalau nggak salah ya. Jadi mungkin bisa itu jadi salah satu concern buat pemerintah. Oke teman-teman, sebelum kita tutup nih, kira-kira ada nggak nih kesan-pesan, lebih ke pesan buat penonton di rumah atau penonton dimanapun mereka lagi nonton ya, mungkin di KRL atau di Trans Banten, kita nggak tahu kan, nonton gitu. Ada nggak pesan kayak untuk mereka terkait tentang SDGs 8 nih, tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi? Bukan hanya untuk teman-teman, tapi mungkin kayak ke akademisi atau mungkin ke pemerintah, silahkan. Ada nggak? Menurut aku dulu ya. Oke, boleh. Izin. Kesannya ini juga buat
Jadi aku sendiri buat teman-teman di sini dan buat teman-teman yang nonton juga pastinya, jangan lelah untuk meningkatkan skill kita, baik itu dalam pembelajaran sebagai mahasiswa maupun di luar nanti. Karena pemerintah juga berupaya memberikan pekerjaan yang banyak banget sebenarnya, tetapi dari kitanya aja nih kadang males, kadang nggak mau bersaing gitu. Itu aja. Semangat lagi. Mau nambahin? Boleh, Mas. Nih, khusus buat anak muda. Wes, yang tua gimana nih? Pensiun. Udah aja lah ya. Buat anak muda nih yang mau tampil gitu ya. Buat para Genji, jangan pernah gengsi untuk berlatih apapun, untuk kerja apapun, karena masa depan ada di tangan kalian. Untuk apa? Untuk Indonesia Emas 2045. Masuk. Halus. Lagi, satu lagi mungkin. Boleh. Selain buat anak muda, ini juga pesan buat pemerintah. Wis. Kasih paham. Buat pemerintah kalau bisa adanya pemberdayaan di daerah-daerah terpencil. Jadi biar pekerjaannya itu lapangan pekerjaan merata ke seluruh Indonesia. Jadi nggak ada daerah yang ngerasa terpencil atau jauh dari jangkauan pemerintah. Gitu aja sih. Kalau boleh aku simpulin berarti tadi pesannya adalah yang pertama, jangan hanya menuntut pemerintah aja, tapi lebih ke kayak awareness ke diri sendiri aja dulu. Kayak kita bisa apa nih yang bisa kita tingkatkan skill kita untuk bersaing gitu. Terus yang kedua, jangan gengsi. Nah biasanya gengsi nih kagak mau nih kerja yang susah-susah. Maunya susah. Langsung jadi CEO. Pengalaman kerja kelompok. Nggak ada. Terus satu lagi yang terakhir adalah untuk pemerintah. Apa sih? Saya lupa. Pemberdayaan. Ada pemberdayaan terus Iya, untuk pemerintah jangan tersentralisasi di satu tempat atau satu industri aja, tapi semua tuh harus terjangkau. Oke teman-teman, seru banget gak sih hari ini? Seru banget. Tag lagi. Nggak mau bye-bye. Oh, gak mau Oke. Mungkin sebelum aku tutup, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Terima kasih, teman-teman udah ngasih insight baru untuk kita semua dan untuk penonton di rumah, di KRL, di Trans Banten. Udah pernah naik Trans Banten belum? Sudah. Oke. Mungkin buat agak slip dikit nih buat pemerintah Provinsi Banten, Trans Banten ditambah lagi akomodasinya. Setuju. Ya. Oke. Udah jawab ya? Oke. Dan mungkin untuk Bu Tiwi, makasih banyak untuk Bu Tiwi sebagai dosen pengampu sudah memfasilitasi podcast bersama Lab AP. Itu apresiasi sebesar-besarnya untuk teman-teman mata kuliah PI dan kelas G atau G. Ya lagi terakhir nih. Boleh dong. Gimana? Agak lupa. SDGs 8, pekerja layak, ekonomi kuat, Bangsa hebat. Dan gue asik sendiri. Oke, dengan aku Ridho yang pertama sebagai asisten laboratorium di podcast Lab AP mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.